pasti banyak yang tidak suka, terutama apabila Allah berikan kepada kita nikmat. Sehingga firman Allah Azza wa Jal, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ceritakan nikmat tersebut. Kepada siapa kita harus ceritakan? Bukan kepada semua orang. Yang pertama, kita ceritakan kepada diri kita pribadi. Yang kedua, kita ceritakan kepada keluarga kita, anak dan istri kita. Kemudian kita ceritakan kepada orang-orang yang kita cintai. Kenapa demikian? Karena apabila kita ceritakan kepada semua orang, ketahuilah tidak semua orang yang suka dan cinta kepada kita. Sehingga dengan ketidakcintaan tersebut, maka disitulah muncul sebuah penyakit yang disebutkan Nabi SAW. Bahkan penyakit ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Namanya adalah penyakit ain. Nabi SAW menyebutkan fa innal aina haqqun, karena sesungguhnya ain itu benar adanya. Apa maksud daripada penyakit ain? Yaitu penyakit ain, bahasa kitanya adalah mata panas. Dia tidak bisa melihat nikmat Allah diberikan kepada saudaranya. Itulah namanya ain. Sehingga ketika Allah memberikan kepada kita nikmat, terutama nikmat bisa datang ke tanah haram, tidak mesti nikmat tersebut kita ceritakan kepada semua orang, namun kita ceritakan kepada diri kita dan keluarga kita. Karena tujuannya adalah supaya bagaimana kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam, tidak lupa pula kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat mulia, Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jal kepada kita sebagai umatnya. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Dan kita pun sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan manusia, ikhwatal Islam, jangankan manusia, benda yang tidak ada nyawanya saja mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pernah kita contohkan ketika terjadi perang Khaybar. Siapa yang ingat kapan terjadi perang Khaybar? Baru 2 hari yang lewat kita ceritakan. Tahun ke-6 atau tahun ke-5 perang Khaybar? Siapa yang bisa jawab? Tahun ke-6. Betul untuk perjanjian Hudaybiyah, salah untuk Khaybar. Silakan. Tahun ke-7. Ingat, perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini untuk mengingat ya, bahwa perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, ketika terjadi perang Khaybar, kita sebutkan ikhwatal Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan racun oleh seorang wanita Yahudiyah, yang mana dia ingin balas dendam karena Khaybar itu adalah bentengnya orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sana, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada salah seorang di antara wanita Yahudiyah yang dia ingin balas dendam kepada Nabi dan kepada para sahabatnya. Dan dia bertanya kepada sahabat Nabi, makanan apakah yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat Nabi mengatakan Nabi paling suka kepada kambing. Kemudian ikhwatal Islam, maka wanita tersebut dia memasak kambing untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kambing tersebut dibikin racun di dalamnya. Jadi wanita ini ingin meracun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memakan kambing yang sudah diracun, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menggigitnya, maka kambing tersebut berbicara, "Ya Rasulullah," padahal dia sudah mati, sudah disembelih, sudah dimasak. "Ya Rasulullah, jangan makan aku karena aku sudah diracun." Disebutkan oleh para ulama ikhwatal Islam, kenapa kambing yang sudah dimasak tersebut berbicara? Di antara salah satu jawabannya adalah cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu benda mati. Kita contohkan dengan contoh yang lain.